Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di MI kelas rendah akan membahas tentang model dan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh Shelly tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan langsung saja membahas tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan pembelajaran yaitu cara yang akan digunakan seorang guru dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun beberapa pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu yang pertama ada pendekatan whole language, yaitu pendekatan pembelajaran yang menyajikan pembelajaran secara utuh atau tidak terpisah-pisah. Seperti halnya pembelajaran tentang penggunaan tanda baca. Hal ini diterapkan saat belajar keterampilan menulis. Jadi saling beriringan. Yang kedua ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yaitu pendekatan pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan. Bahwasannya seorang siswa harus dapat menerapkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya pembelajaran mengenai penggunaan kalimat tanya yang baik dan benar. Siswa diharapkan bisa menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-hari menggunakan kalimat tanya yang baik dan benar. Yang ketiga ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran. Adapun prosedur bagi pembelajaran yaitu ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Bahwasannya, dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mendengar, membaca, berbicara, dan menulis materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif yaitu pendekatan yang menyatukan beberapa aspek dalam satu proses. Integratif di sini bisa terbagi kepada integratif bidang studi atau antar bidang studi. Contohnya seperti pembelajaran menulis diintegrasikan kepada pembelajaran IPS, seperti halnya menulis materi tentang kebersihan lingkungan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Shelly. Dan selanjutnya ada materi tentang strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Vicky. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Oke, lanjut saja. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada strategi inside and outside cycle. Yaitu siswa di dalam dan di luar lingkungan. Pembelajaran ini merupakan model kooperatif yang sangat dinamis karena dapat membuat peserta didik aktif bergerak dalam barisan, bentuk lingkaran, atau sebagainya. Terus, guru dapat mengemas pembelajaran dengan secara kreatif. Peserta didik bisa melangkah sambil bernyanyi, melompat, atau bahkan berlari kecil sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru.
Lalu yang kedua, strategi penerapan pembelajaran true or false, yaitu benar atau salah. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini, pembelajaran keterampilan bahasa Indonesia dengan menerapkan strategi true or false dapat meningkatkan ketelitian peserta didik. Jadi seperti siswa menyatakan soal tentang topik yang disampaikan ini termasuk yang benar atau salah. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada strategi pembelajaran physical set assessment pada pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu model pembelajaran yang dapat memicu keterampilan dan keberanian peserta didik dalam berbicara adalah strategi ini, yaitu strategi physical set assessment. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Piki. Selanjutnya ada materi tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia. Metode pembelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi. Adapun beberapa metode yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. Pertama, ada metode audiolingual. Metode ini sangat mengutamakan drill atau pengulangan. Metode ini muncul karena terlalu lamanya waktu yang ditempuh dalam belajar bahasa target. Dalam audiolingual yang berdasarkan pendekatan struktural itu, bahasa yang diajarkan dicurahkan pada lafal kata dan pelatihan pola-pola kalimat berkali-kali secara intensif. Yang kedua ada metode komunikatif. Desain yang bermuatan komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikkan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Yang ketiga ada metode produktif. Metode ini diarahkan pada berbicara dan menulis. Siswa harus banyak berbicara atau menuangkan gagasannya. Dengan menggunakan metode produktif, diharapkan siswa dapat menuangkan gagasan yang terdapat dalam pikirannya ke dalam keterampilan berbicara dan menulis secara runtun. Yang keempat, ada metode langsung. Metode langsung ini berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar yang langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi. Tujuannya adalah menggunakan penggunaan bahasa secara lisan agar siswa dapat berkomunikasi secara alamiah seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Yang kelima ada partisipatori. Metode pembelajaran ini lebih menekankan keterlibatan siswa secara penuh. Siswa dianggap sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa didudukan sebagai subjek belajar. Dengan berpartisipasi aktif, siswa dapat menemukan hasil belajar atau guru yang bersifat sebagai pemandu atau fasilitator. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh saya pada metode membaca. Metode membaca bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan memahami teks bacaan yang diperlukan dalam belajar siswa. Yang ketujuh, metode tematik. Dalam metode tematik ini, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dan satu unit pertemuan. Yang perlu dipahami adalah bahwa tema bukanlah tujuan tetapi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tema tersebut harus diolah dan disajikan secara kontekstualitas, kontemporer, konkret, dan konseptual. Yang kedelapan adalah metode kuantum. Quantum Learning atau QL merupakan metode pendekatan belajar yang mampu
yang bertumpu dari metode Freire dan Lozanov yang mengutamakan kecepatan belajar dengan cara partisipatori seperti didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. Yang ke-9, metode diskusi. Metode diskusi proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Setiap anggota kelompok saling bertukar ide dengan kelompok. Metode ini mengorganisasikan siswa dalam kelompok kecil merupakan metode yang banyak dianjurkan oleh para pendidik. Karena metode ini dapat dilakukan untuk mengajari materi-materi khusus. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada materi model pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Citra, kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran secara langsung, di mana siswa melaksanakan sebuah observasi. Jadi, yang dimaksud dengan model pembelajaran langsung yaitu siswa secara langsung terjun ke dalam suatu permasalahan dan mengobservasi permasalahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Kooperatif di mana model pembelajaran kooperatif ini mengintegrasikan antara faktor dari internal, yaitu dari siswanya, dengan faktor eksternal, yaitu dengan lingkungannya. Jadi di mana dalam pembelajaran ini, siswa sangat berkaitan dengan lingkungannya, di mana dia bersosialisasi dengan lingkungan yang ada dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Nah, dalam model pembelajaran berbasis masalah ini, seorang guru memberikan permasalahan kepada siswa dan siswa itu harus memecahkan masalah tersebut. Seperti itu. Lalu yang keempat ada discover learning, di mana model ini jadi siswa itu tidak langsung mengetahui hasilnya, tapi siswa itu belajar melalui suatu proses dalam menemukan sebuah materinya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu yang terakhir, model pembelajaran berbasis proyek. Jadi dalam model ini, seorang siswa menggunakan proyek atau kegiatan dalam pembelajarannya, di mana mereka melakukan eksplorasi, yaitu pencarian, terus penilaian, dan interpretasi. Lalu di sana mereka bisa menentukan bagaimana bentuk dari hasil belajar yang mereka lakukan. Nah, dalam metode ini berdasarkan terhadap pengalaman mereka. Jadi mereka bisa menceritakan tentang pengalamannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Citra yang sudah selesai mempresentasikan yang terakhir. Adapun kesimpulan yang akan saya berikan tentang model dan metode pembelajaran bahasa Indonesia adalah kesimpulannya seperti yang kita ketahui bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting di sekolah. Mata pelajaran bahasa Indonesia sudah diajarkan mulai jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi, agar terciptanya pembelajaran yang didukung dengan adanya pendekatan strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 4 kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.